dari kelompok 13 bakal mempresentasikan tentang demo PLC kit motor AC yang bakal kita demokan sekarang. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Atas Digo Rido dengan NIM 133222094. Saya Fathur Rahman, NIM 054. Saya Rizal Mubarak, NIM 092. Saya Ana Firba, NIM 07. Saya Muhammad Izan Yusidi dari BKP 22. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan terkait program Smart Motor Driver Simulator. Jadi idenya kita akan mengontrol motor AC sebagai sebuah simulator. Jadi ada manual, ada adaptif. Kita langsung saja. Jadi di sini di headernya ada pembacaan speed, ada pembacaan mode, dan juga ada alarm ketika kecepatannya melebihi kecepatan maksimum. Lalu ada di sini ada indikator-indikator, ada indikator kecepatan, set kecepatan, set PID, dan di sini ada pembacaan voltage yang digunakan sekarang, arus, ada daya dan juga error. Ini belum dimulai, ini errornya seperti ini karena belum ada masukannya. Kita langsung saja. Di sini ada tuning, bisa tuning manual, bisa tuning auto. Terus kita misal input dulu di sini. Nah, input di sini misalkan 2. Lalu kita input juga kecepatan maksimumnya. Misal 50. Nah, kita confirm dan kecepatan maksimumnya kita confirm juga. Lalu kita langsung saja ke mode manual. Di mode manual ini ibaratkan ada sebuah mobil, kita bisa kita gas. Nah, bisa dilihat juga motor AC-nya sudah menyala ya. Bunyinya garang. Ya, dibatasi kecepatannya, kita bisa dilihat kecepatannya dibatasi di 50. Ketika sudah di 50 atau mendekati 50, maka alarmnya akan menyala. Maka kita bisa menurunkan kecepatannya begitu. Nah, lalu ada juga mode adaptif. Mode adaptif ini ibaratkan sudah ada kondisi-kondisi yang kita set, kita rencanakan. Oke, lalu ada juga misal kondisi datar. Nah, kondisi datar tidak terlalu kencang seperti menanjak, jadi bisa dilihat speednya juga di 50-an. Nih, kalau menanjak itu speednya bisa di 70-an, 73 gitu. Lalu data-data yang ada tadi, nah ini bisa dilihat di data logging. Ini data logging di sini khusus untuk tegangan, arus, dan juga daya yang tersimpan. Untuk kecepatan aktual dan input sendiri bisa dilihat di bagian sini. Kurang lebih begitu. Di sini ada tombol power. Tip. Lalu untuk bagian berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara komponen sistem yang digunakan pada kit motor AC ini. Yang pertama di sini ada HMI, di sini adalah letak di mana operator dapat mengontrol sistem yang akan diuraikan pada bagian berikutnya. Lalu yang kedua di sini ada pengontrol utama PLC Omron. Lalu di bawahnya ada sebuah MCB. Nah, MCB di sini mengatur tegangan yang masuk ke setiap komponen yang ada. Di sini ada untuk HMI, untuk PLC, untuk HMI, untuk semuanya, dan yang ini untuk HMI. Lalu untuk agar si PLC dapat berkomunikasi dengan protokol TCP dan FINS melalui laptop, dibutuhkan sebuah router yang terhubung ke HMI dan ke PLC-nya. Lalu berikutnya kita pindah ke bagian sini, yaitu pada bagian utama. Sebuah sistem yang dapat kita kontrol adalah motor AC. Di sini motor AC ini terkoneksi dengan variable frequency drive atau variable speed drive dari Mitsubishi. Di sini PLC akan mengumpan sebuah input frekuensi kepada VSD, yang nanti VSD juga akan mengumpan frekuensi
ke dalam motor AC itu sendiri. Lalu nanti apabila motor AC sudah berputar, maka ada sebuah encoder yang akan membaca putarannya dan memasukkan lagi kembali ke PLC. Di sini PLC sebagai pemberi input dan juga sebagai penerima input akan menjadi sebuah pengontrol dari total keseluruhan sistem. Lalu untuk alasan keamanan, kita di sini juga menggunakan sebuah kontaktor yang dapat memutus hubungan ke VSD-nya. Lalu terakhir di sini untuk melihat tampilan dan variabel-variabel yang ada, terutama tentang voltage dan arus. Di sini kita menggunakan sebuah power meter yang nanti juga inputnya akan terbaca di HMI. Oke, saya akan menjelaskan untuk ladder diagramnya. Nah, jadi di sini kami membuat dalam beberapa section yang sudah dibagi berdasarkan operasinya. Di sini ada mode operasi, pembacaan, encoder, komunikasi dengan VSD, alarm untuk pembacaan, alarm high speed, manual operation, automatic operation, untuk tuning PID dan untuk power meter. Jadi intinya di mode operasi ini adalah ladder yang digunakan sebelum kita mulai men-set kecepatannya. Kemudian pembacaan encoder tuh dia membaca blok PRV, kemudian akan dikonversi menjadi satuan kilometer per jam. Komunikasi VSD ini sebuah blok eksternal yang digunakan untuk berkomunikasi melalui protokol Modbus dengan VSD. Alarm high speed ini untuk mendeteksi apakah kecepatan saat ini sudah melebihi dari input kecepatan maksimum yang sudah di input sebelumnya. Nah, manual operation ini adalah ladder yang digunakan ketika kita mau mensimulasikan ya pergerakan motor AC di gas ataupun di rem. Kemudian automatic operation tuh kami menetapkan menjadi 3 mode, jalan mendatar, menanjak dan menurun. Kemudian di sini ada tuning PID yang berfungsi untuk men-set parameter-parameter kontrol, dan terakhir ada power meter ini untuk membaca tegangan, arus dan power yang dihasilkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait flow dari node kita. Di sini terdapat 7 node pins di mana kita mengambil data masing-masing dari setiap address dari PLC kami. Pertama ada address untuk rotation direction, lalu kedua ada untuk speednya, lalu untuk mode auto, mode manual, dan masing-masing nilai P, I, dan juga D. Nantinya node ini akan kita assign ke setiap function, di mana kalau misalnya rotation direction kita akan mengatur functionnya ketika nilai value-nya adalah 2, artinya dia datanya lagi value-nya adalah string berupa forward. Tapi kalau 4 artinya dia reverse. Nah, setiap function kami program sesuai keinginan kami, lalu kami sambungkan ke join node, di mana join node ini nanti kita bisa assign setiap property message pilotnya sesuai dengan topiknya. Lalu nanti topiknya kami panggil kembali di function 27 dan kami kirimkan ke MQTT dan juga ke PostgreSQL. Oke, saya akan menjelaskan tentang dashboard yang bakal kita gunakan, di mana saya membuat dashboard ini memakai 3 arsitektur bahasa, yaitu HTML, CSS buat visualisasi, dan JS sebagai pendukung visualisasi dan connect-nya. Oke, di sini banyak fitur yang bakal kita jelaskan, di mana kita bakal mensimulasikan grafik dari kecepatan dalam bentuk kilometer per jam, di mana grafik ini bakal real time dan bentuk XY-nya bakal dinamis. Terus di sini kita bakal ada visualisasi dari kecepatan speed kilometer per jam. Ini kayak speedometer. Terus kita ada mode auto dan arah dari putaran motor AC-nya. Nah, di sini juga kita bisa melihat PID yang kita atur di PLC-nya. Dimana ketika kita atur di PLC-nya segitu, maka dari dashboard-nya bakal menampilkan nilai yang sama dari yang kita atur di PLC.
lewat HMI. Nah, di sini juga kita bisa melihat grafik history RPM, di mana kita bisa langsung masuk tanggalnya, mulai tanggal akhir dan jam akhir, terus terapkan filter, di mana nanti bakal keluar. Tapi untuk sekarang dan juga untuk dashboard kita bisa mengkonvert hal-hal data yang kita hasilkan menjadi CSV dan bisa kita olah manual di Excel. Oke, sekarang bakal kita memperlihatkan demokan dashboardnya. Contohnya kita bakal ngegas di sini, dimana motor sudah mulai kencang dan bisa dilihat untuk grafiknya juga bakal naik dan bisa dilihat juga dengan lebih detail di history motor. Kita terapkan dulu today, terus jam mulai kita 00.00 misal, tanggal akhirnya today juga, jam akhirnya kita misal jam 02.00, terus terapkan. Oh, sekarang kita bakal 06 waktu untuk sekarang. Sekarang filter. Nah, di sini kita bisa lihat history grafiknya. Dia bakal naik dan turun dan konstan di sini dan Oke, sekian dan terima kasih. Berikut adalah video kami. Untuk menutup video ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko dan Bapak Maki atas pengampu dan pemberian materi selama ini. Kami harap kedepannya mata kuliah ini dapat diampu dengan baik dan semoga untuk pemegang kit motor asing kedepannya bisa sukses terus dan menjalankan tugasnya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.